Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi dengan saya Ibu Arin dan akan belajar tentang biologi di bab 1, yaitu ruang lingkup biologi. Kalian tahu bahwa biologi itu ilmu yang mempelajari apa toh ya. Jadi biologi itu dari kata bios dan logos. Artinya bios itu artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi kalau digabungkan, biologi berarti ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu siapa saja? Nah, kita manusia itu termasuk makhluk hidup. Kemudian apalagi? Ya, ada hewan, ada tumbuhan, ada bakteri, ada jamur, ada protista, ya. Jadi semua itu adalah makhluk hidup. Kalian tentunya pernah juga ya mengamati atau melihat seekor hewan. Kenapa seekor hewan itu dia bisa bergerak? Nah, kemudian dia bisa mempunyai keturunan, ya. Jadi hewan itu juga bagaimana dia cara berkembang biak, kemudian bagaimana dia bisa memperbanyak diri, kemudian bagaimana cara dia makan, kemudian bisa tumbuh berkembang. Nah, itu semua akan dipelajari dalam biologi. Nah, tentunya kalian selama ini juga pernah mengamati yang saat ini sedang lagi terjadi, yaitu bagaimana sih virus corona itu juga melumpuhkan dunia, yang akhirnya mempengaruhi juga kehidupan makhluk-makhluk yang lain, termasuk juga kehidupan manusia. Nah, sebenarnya apa saja yang akan kita pelajari di dalam biologi ini? Tentunya nanti ada banyak hal, ya. Entah itu dari tingkatan selnya, kemudian dari molekulnya, kemudian apakah dari jaringannya. Nah, kita akan urutkan bagaimana sih tingkat organisasi kehidupan di alam ini, yaitu yang paling kecil tentunya dari molekul, ya. Kemudian nanti tingkatan lebih tinggi lagi yaitu berupa sel. Nah, kemudian sel satu dengan sel yang lain akan bersatu dengan yang memiliki fungsi yang sama, itu akan membentuk jaringan. Nah, jaringan satu dengan jaringan yang lain yang memiliki struktur dan fungsi yang sama akan membentuk suatu organ, ya. Kemudian organ itu bergabung dengan organ yang lain membentuk sistem organ. Nah, kemudian sistem organ satu dengan sistem organ yang lain itu akan membentuk sebuah individu, ya. Nah, individu bergabung dengan individu yang lain yang sejenis, ya, dalam satu kumpulan tertentu di tempat tertentu, itu dinamakan populasi, ya. Jadi populasi misalnya kumpulan kumpulan dari ayam, ya. Jadi populasi ayam, kemudian populasi padi. Di situ ada sekumpulan ular, berarti populasi ular. Nah, populasi satu dengan populasi yang lain itu bersatu melakukan interaksi, ya. Kemudian itu akan membentuk sebuah komunitas, ya. Komunitas misalnya komunitas sawah, ya. Nah, kemudian komunitas satu dengan komunitas yang lain akan membentuk sebuah ekosistem. Nah, ekosistem kalian tahu bahwa ada ekosistem darat, kemudian ekosistem laut, ya. Jadi itu yang akan kita pelajari. Dan tentunya semua ilmu, ya, termasuk biologi, kemudian fisika, kimia. Nah, biologi ini merupakan bagian dari sains, ya. Apa itu sains? Jadi ilmu pengetahuan alam. Dan ilmu pengetahuan ini nyata, ya, objektif, ya, dan berdasarkan pengalaman nyata. Jadi tidak bisa dibuat-buat, ya. Misalnya seekor hewan
harimau satu dengan harimau yang lain, misalnya jantan betina itu saling bertemu kemudian melakukan sebuah perkawinan, dan antara sel sperma satu kemudian sel telur bertemu membentuk sebuah sigot yang akhirnya akan tumbuh menjadi embrio membentuk individu nanti. Nah ini berdasarkan pengalaman nyata. Nah ini akan dikaji di dalam ilmu-ilmu biologi, bagaimana proses perkembangannya, bagaimana proses pertumbuhannya ya. Jadi bukan berasal dari pengalaman-pengalaman yang tidak nyata ya. Yang kita pelajari adalah pengalaman nyata seperti itu. Nah bagaimana sih persoalan yang bisa kita lihat di lingkungan kita, bisa nanti kalian bisa lihat bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh berkembang ya. Jadi kalau misalnya seorang petani itu menanam sebuah biji ya, kemudian nanti dalam kurun waktu tertentu ada perubahan. Perubahan itu kan bisa perubahan bentuk ya, entah itu volumenya atau juga tingginya seperti itu ya. Nah ini kita amati apa yang terjadi, kenapa kok bisa tumbuh, kenapa juga yang satunya bisa tumbuh, kenapa yang satunya bisa tidak tumbuh ya. Mungkin karena banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Nah ini akan kita amati. Nah sehingga gejala-gejala biologi yang ada di sekitar kita itu nanti kalian bisa temukan di lapangan ya, di rumah kalian bisa mengamati makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Jadi nanti yang diamati itu bukan batu-batuannya, bukan udaranya, tapi itu juga nanti akan mempengaruhi pertumbuhan dari organisme itu ya, karena komponen biotik dan abiotik itu nanti saling terkait antara satu dengan yang lain ya, jadi saling mempengaruhi, dan ilmu pengetahuan ini akan selalu berkembang, tidak pernah yang namanya tidak berkembang. Seperti contohnya misalnya saat ini kalian sangat mudah mendapatkan tumbuhan atau buah-buahan yang sifatnya unggul seperti apel ya, kemudian jeruk, kemudian durian. Nah, kenapa kalau sekarang ini banyak sekali buah-buahan yang berbeda dengan tahun-tahun yang dulu ya. Kalau sekarang kita bisa menikmati yang namanya buah-buahan setiap hari ya, tanpa mengenal musim. Nah ini sebenarnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan di bidang apa, nanti saling terkait ya. Kajiannya tentunya akan berbeda ya. Misalnya kita mengkaji tentang virus, berarti nanti ilmu yang mempelajari itu juga akan berbeda. Nah kalau kita dari pengalaman kalian misalnya tadi mendapatkan buah dengan mudah ya, misalnya sifatnya unggul. Nah ini tentunya juga peran dari ilmu pengetahuan. Contohnya aja sekarang karena adanya persoalan yang ada berkembangnya virus corona, akhirnya orang itu melakukan sebuah penelitian bagaimana sih untuk menyelesaikan persoalan itu ya. Bagaimana caranya supaya virus itu tidak menyebar dengan mudah, bagaimana caranya menemukan obat-obatan, bagaimana caranya menemukan vaksin. Segala cara dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya supaya hidupnya juga bahagia. Jadi tidak asal-asal seperti itu. Jadi apa yang kalian rasakan saat ini, misalnya saat ini kalian bisa merasakan mudahnya penggunaan gadget, itu juga berdasarkan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan tahun-tahun misalnya sekitar 8 tahun yang lalu ya, ibu tidak mengenal misalnya, atau 15 tahun yang lalu ya, tidak mengenal yang namanya handphone. Dulu HP aja tidak bisa untuk foto, video dan lain sebagainya, tapi sekarang semuanya dipermudah ya, seperti itu ilmu pengetahuan. Kita tidak tahu, ilmu selalu berkembang, sehingga kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah terutama di kajian biologi ini kita juga bisa merasakan ya, adanya bayi tabung, kemudian transplantasi, bahkan saat ini juga seperti
pabrik operasi itu kalau zaman dulu harus banyak orang, misalnya 10 orang ya, perutnya dibuka ya, secara manual seperti itu. Tapi sekarang cukup menggunakan robot atau komputer. Kemudian dulu ronsen itu harus difoto, nah sekarang cukup di scan, seperti itu akan kelihatan semua bagian tubuh kita. Nah ini berdasarkan apa? Kok bisa manusia itu menemukan seperti itu? Ya tentunya berdasarkan kebutuhan, persoalan. Mereka ingin hidupnya itu dipermudah dengan segala hal ya, dengan segala hal, sehingga manusia itu akan mencari solusi dalam permasalahan itu ya. Jadi paling tidak nanti kalian di materi ruang lingkup biologi ini akan belajar apa itu objek biologi itu apa saja, kemudian ruang lingkup biologi itu apa saja yang akan kita pelajari, kemudian kajian atau persoalannya apa, kalian harus mampu menemukan persoalannya. Nah sehingga bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu, saya akan berikan satu contoh ya. Ini contoh misalnya di suatu desa, misalnya tiba-tiba satu kampung itu ada kejadian warganya itu mengalami apa ya, bencana, misalnya kematian massal. Nah ternyata tidak ada yang tahu kenapa ya, penyebabnya itu apa, seperti itu. Nah kalian bisa dari sini muncul tidak pertanyaan, apa sih yang menyebabkan warga di desa A itu bisa meninggal semuanya. Tentunya tidak akan menyalahkan salah satu ya. Jadi ibaratnya itu kita menemukan sebuah persoalan, kita tidak langsung bisa mengambil sebuah kesimpulan ya, disimpulkan kalau tidak berdasarkan fakta, data, dan kita analisa dulu. Nah, sehingga kita harus cari fakta dulu, data-datanya itu kenapa masyarakat di desa A itu bisa meninggal dunia, seperti itu ya. Jadi tidak harus menyalahkan si A si B ya. Misalnya di situ kok kebetulan ada pabrik tahu yang kemudian limbahnya itu masuk di perumahan ya di desa itu. Nah ada indikasi bahwa airnya itu tercemar. Nah, apakah kalian harus bisa menyimpulkan apakah kejadian kematian warga di desa itu disebabkan oleh limbah tahu ya dari pabrik A misalnya? Tentu tidak ya. Jadi kalian harus mencari tahu dulu ya. Di sini pasti juga akan muncul sebuah pertanyaan ya, apa sih yang menyebabkan warga A desa A itu bisa meninggal? Apa benar air limbah tahu itu yang menyebabkan warga di desa itu banyak yang meninggal, seperti itu. Nah ini tentunya harus dilakukan kajian ilmiah ya. Misalnya setelah banyak muncul pertanyaan, kalian harus membuktikan pertanyaan itu ya dengan cara mengkaji literatur, mencari di berbagai literatur, misalnya hasil penelitian di jurnal, kemudian hasil penelitian ilmiah yang lain. Kalian harus membaca dulu ya. Jadi apakah betul limbah itu berbahaya ya, limbah tahu itu berbahaya, atau limbah yang lain yang misalnya kalian menemukan fakta-fakta yang ada di situ. Nah sehingga setelah menemukan fakta-fakta yang ada, kemudian kalian membaca buku, oh ternyata limbah tahu kalau mengandung zat-zat tertentu itu bisa menyebabkan kematian. Sehingga dari sini kalian akan muncul lagi pertanyaan, apakah cairan yang ada di limbah tahu itu sangat berbahaya apa saja. Nah kalian kaji lagi di literatur, sehingga kalau sudah menemukan jawabannya, tentunya kalian bisa membuktikan itu dengan penelitian ya, dengan penelitian tentunya dengan langkah-langkah metode ilmiah. Jadi kalian nanti harus melakukan sebuah penelitian kecil bagaimana cara untuk menyelesaikan atau membuktikan apa benar limbah tahu di kampung A itu yang menyebabkan keracunan apa, sehingga banyak warga yang meninggal dunia, seperti itu ya. Jadi paling tidak gambaran di ruang lingkup biologi ini kalian akan tahu bagaimana sih objek
cara langkah-langkah metodenya. Begitu bagaimana gambaran kalian mempelajari di materi ruang lingkup biologi. Terima kasih, cukup di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's clear to see from up here.